Kamu pernah nggak sih ngerasa kejebak sama satu kata? Satu kata yang kelihatannya gampang, tapi kok berat banget ya buat diucapin? Yuk kita coba bedah bareng-bareng soal kebiasaan yang kayaknya banyak banget dari kita alamin. Rasa nggak enakan. Oke, coba deh kita mulai dari sini. Kalimat ini rasanya nusuk banget ya. Ini loh, konflik batin yang sering banget kejadian. Mungkin hampir tiap hari. Di luar kita iya-iya aja, tapi di dalam hati kita teriak, enggak. Kenapa ya bisa begini? Coba deh bayangin situasinya. Ada teman atau rekan kerja datang minta tolong, padahal mungkin kamu lagi sibuk banget atau lagi capek. Tapi bahkan sebelum kamu sempat mikir, Kata iya, itu langsung aja keluar dari mulut, tanpa mikir panjang. Kayak udah jadi jawaban otomatis gitu yang diprogram buat ngehindarin rasa nggak enak atau konflik. Oke, skenario lain nih. Di kantor, atasan ngasih kerjaan baru numpuk, padahal yang lama aja belum kelar. Kamu tahu banget ini bakal bikin kamu lembur. tapi ya gitu, lagi-lagi cuma bisa ngangguk dan nerima. Nah, polanya mulai kelihatan kan? Ini tuh bukan kebetulan lagi, tapi udah jadi semacam kebiasaan. Nah, ini nih yang paling sering kejadian. Teman-teman kamu ngajak main pas akhir pekan. Jujur aja deh, kamu tuh sebenarnya cuma pengen rebahan di rumah. Capek, fisik dan mental. Tapi karena nggak mau bikin mereka kecewa, Akhirnya kamu ikut juga. Nguras energi yang padahal udah habis. Ini tuh siklus yang rasanya nggak ada putusnya. Di balik semua iya tadi, ada perasaan yang asli. Rasa capek yang dalam banget. Dan ini bukan capek badan doang, tapi capek batin juga karena terus-terusan ngebaikkan apa yang diri kamu sendiri butuhkan. Coba lihat deh, kelihatannya beda banget kan? Di luar, kita pasang citra orang yang selalu siap bantu, yang selalu senyum. Tapi di dalam, wah rasanya terkuras habis. Jomplang banget antara yang kita tampilin sama yang kita rasain. Terus apa sih yang bikin kita kayak gini? Jawabannya ada di sini. Rasa takut. Kita takut kan? Takut dicap jahat, takut nggak disukain orang, takut dianggap nggak pedulian. Nah, rasa takut inilah yang jadi bensinnya. Nah, gara-gara rasa takut itu, kita akhirnya milih jalan yang kita anggap paling aman. Korbanin waktu, tenaga, bahkan kebahagiaan kita sendiri demi orang lain. Ini nih, efek jangka panjangnya. Tiap kali kita bilang iya, padahal maunya enggak, kita itu sebenarnya lagi ngerusak batasan pribadi kita sendiri. Dikit-dikit, lama-lama kita jadi lupa batasan kita tuh di mana. Kalau ditarik ke belakang nih, ini seringnya mulai dari kecil. Kita kan semua diajarin hal yang bagus. Jadi orang baik ya, harus bantu orang lain, jangan egois. Nasihat yang bagus banget tentunya. Tapi ada satu pelajaran penting yang sering banget kelewat. Kita nggak pernah diajarin kalau bilang enggak itu bukan berarti kita jadi orang jahat. Tanpa sadar, kita jadi mikir kalau jadi orang baik itu ya sama dengan selalu bilang iya. Kesalahpahaman yang kebawa sampai dewasa. Nah, di Indonesia kita punya istilah yang pas banget buat ini. Nggak enakan. Ini bukan sekedar sopan santun biasa, tapi udah jadi kebiasaan di mana kita mentingin perasaan orang lain sampai-sampai lupa sama perasaan dan kebutuhan kita sendiri. Dan disinilah kita ketemu sama kenyataan pahitnya. Di dunia nyata, niat baik kita nggak selalu dibales dengan kebaikan juga. Sikap kita yang selalu siap sedia ini seringkali disalahartikan loh. Ini konsekuensi yang nggak kita mau, tapi ya sering kejadian. Waktu kita nggak pernah pasang pagar, ya orang jadi biasa aja nerobos. Bukan berarti mereka jahat, kadang mereka cuma terbiasa sama kita yang selalu sedia. Mungkin kita mikirnya, orang lain tuh manfaatin gue. Kita jadi gampang nyalahin orang lain. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam lagi. Bagian yang paling sakit dari semua ini sebenarnya bukan dari situ. Jadi, intinya di sini nih, rasa sakit yang paling dalam itu ternyata bukan dari perlakuan orang lain, tapi dari kita sendiri yang terus-terusan ninggalin diri kita. Setiap kali kita maksain bilang iya, kita seolah-olah ngasih tahu diri sendiri, kebutuhan kamu nggak penting. Ya jelas, jadi orang baik itu penting banget. Pembahasan kita kali ini bukan buat ngajarin kita jadi egois atau cuek ya, sama sekali bukan. Ini semua soal keseimbangan. Aku mau kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Baik ke orang lain itu mulia, tapi kebaikan itu harusnya dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau kita terus-terusan ngasih semua yang kita punya ke orang lain sampai kita sendiri kosong, terus siapa lagi yang bakal bilang iya buat diri kamu sendiri?